banyak dari kalian yang mau belajar mengenai fundamental, termasuk juga dengan perkembangan emas ya, atau gold ke ke depannya, dalam 1 tahun ke depan lah, dari pandangan saya. Dan ini saya sadur beberapa informasinya dari berbagai sumber, dan saya berharap teman-teman nanti bisa memahaminya dengan cukup jelas ya. Jadi, kalau misalnya kita mau memahami perkembangan gold, ya, perkembangan gold dalam waktu 1 tahun ke depan, itu banyak banget hal-hal yang perlu kita pahami. Ya, jadi yang pertama adalah di sudut kanan ini teman-teman bisa ngeliat itu namanya COMEX Net Long Positioning, ya. Sedangkan di kiri ini adalah salah satu pemberitaan ya, salah satu artikel yang membahas. Jadi, bagaimana ke depannya untuk gold, saya akan coba simpulkan ya. Jadi bank-bank sentral itu baik di pasar-pasar pasar berkembang dari negara-negara berkembang pun juga sama develop dan developing country ya. Jadi negara berkembang dan negara maju itu tetap optimis sebenarnya mereka itu pada masa depan dari emas di dalam portofolio reserve-nya mereka. Jadi mereka berupaya untuk bisa memiliki cadangan emas yang jauh lebih banyak. Dan bank sentral di negara-negara maju, jadi nggak cuman di Amerika Serikat ya. Salah satunya kemarin teman-teman lihat bagaimana positioning dari China, ya dari China itu meningkatkan terus-menerus reserve mereka terhadap emas. Sedangkan mereka mengurangi surat utang mereka pada Amerika Serikat, ya mereka mengurangi kepemilikan mereka terhadap surat utang Amerika Serikat. Dan lebih dari separuhnya ya, separuh dari para kelompok ini, teman-teman bisa ngeliat ya, kalau misalnya di situ more than 8 in 10, jadi 81% responden menyatakan bahwa reserve manager akan terus meningkatkan gold holding yang mereka dalam 12 bulan ke depannya. Dan ini juga rilis data dari World Gold Council yang menjadi apa? Menjadi titik tertingginya setelah F recorded ya, semenjak 2019 annual survey-nya. Jadi lumayan lebih banyak lagi nih orang-orang yang punya pandangan jika kedepannya gold itu masih akan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ya, di sini juga disebutkan bahwa di 2024 Central Banks Gold Reserve Survey, data dari 70 of the world central bank menemukan bahwa 30% central banks itu punya ide atau punya rencana ya untuk bisa menambahkan gold reserve-nya mereka di tahun depan. Ya, di tahun depan. Jadi kalau kita bisa perhatikan di sini, besar banget proporsionalnya orang-orang itu, baik itu reserve manager, perbankan dan sebagainya, berupaya untuk meningkatkan lagi reserve emas yang mereka miliki. Ya, dan lebih dari separuhnya, 56% responden dari negara maju percaya bahwa proporsi US dollar dalam cadangan global itu akan menurun. Ya, akan menurun. Dan ini naik 10% dari tahun ke tahun ya, persentase dari tahun ke tahun. Dan 64 responden memiliki pandangan yang sama terhadap proporsian US dollar. Selain itu, teman-teman juga bisa dengar ya bahwa Shao Kifan itu salah satu kepala global bank sentral ya. Dan kepala Asia Pasifik menyatakan bahwa tekanan pasar yang cukup luar biasa, jadi market sentiment, terus habis itu juga permasalahan dalam perekonomian negara-negara besar, serta adanya ketidakpastian perekonomian ini, dan gejolak-gejolak politik ya, geopolitik, baik itu ada peperangan, baik itu lagi tahun pemilu dan lain sebagainya, menjadi titik di mana emas itu akan tetap menjadi perhatian utama bagi bank sentral sebagai risk aversion yang mereka lah. Mereka berupaya untuk bisa mengurangi risiko-risiko dengan melakukan rebalancing pada portofolio yang mereka miliki. Ya. Dan kita sudah lihat sebenarnya ada permintaan yang cukup tinggi dari beberapa tahun belakangan ini, termasuk dari China. Dan kemarin mereka sampaikan bahwa tidak ada lagi pembelian emas ya. Mereka mencatatkan tidak membeli emas lagi. Dan itu terjadi penurunan cukup signifikan ya. Hampir 6 atau 7% kalau saya nggak salah ingat penurunan dari emas. Namun, walaupun terjadi perlambatan pembelian dalam waktu-waktu dekat ini, most probably selama 1 tahun atau 12 bulan ke depan, pembelian emas itu akan masih masif, masih akan mengalami penguatan. Jadi kalau ditanya sama saya, di mana target saya untuk harga emas? Mungkin kalau misalnya konservatifnya aja saya itu di 2.500-2.600 di akhir tahun. Itu konservatifnya saya. Kalau misalnya yang cukup percaya diri, itu di 2.800. Jadi menurut saya, pengetahuan ini bisa teman-teman manfaatkan sebagai referensi, nanti teman-teman tinggal sesuaikan lagi dengan pengetahuan yang teman-teman miliki.